Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya'a. Adapun perempuan itu berbeda dengan laki-laki di dalam 5 hal. Dalam sholat gerakannya berbeda. Farrajulu yujafi mirfaqaihi an jambaihi. Adapun orang laki-laki itu merenggangkan kedua siku-sikunya an jambaihi dari lambungnya. Jadi rukuk itu begini kalau begini, nah direnggangkan nggak apa-apa. Yang pegang adalah sini, bukan sini. Kadang-kadang ada yang mungkin kurang bawah, jadi yang panjang tangan itu. Padahal yang mestinya dipegang adalah ini. Nah, terus perenggangkan begini. Kalau perempuan sebaliknya dirapatkan. Perempuan di atas, di bawahnya ini. Apanya? Di bawahnya di atas atau sebaliknya? Pegang ininya. Oh sama-sama yang dipegang sama lututnya, hanya ditekan ke dalam, tekan ke dalam. Wa yukilu dan menyedikitkan, maksudnya mengangkat batnahu perutnya rajul an fakhidaihi dari kedua pahanya. Fir ruku'i di dalam ruku' was sujudi dan sujud. Jadi tidak mengumpulkan begitu, tapi lebih cenderung diangkat. Wa yajharu dan mengeraskan siapa rajul fi maudhi'il jahri di tempat keras, maksudnya di sholat yang jahr maka dikeraskan. Kalau perempuan nanti ada di belakangnya. Jadi ya baik bacaan mulai takbiratul ikhramnya, bacaan fatihahnya, bacaan surahnya, dan seluruh takbir intiqal dan sebagainya. Wa idza nabahu syai'un, ketika menimpahu kepada rajul apa syai'un sesuatu, maksudnya ketika terjadi kesalahan, imam salah fi sholati dalam salat, sabbaha maka bertasbih subhanallah. Tapi harus niatnya niat zikir. Niat zikir sama niat mengingatkan boleh. Pertama niat zikir, yang kedua niat zikir sama niat mengingatkan. Kalau hanya niat mengingatkan tidak boleh. Jadi harus diniati niat zikir dan niat mengingatkan, atau niat zikir saja. Tapi kalau hanya niat mengingatkan saja tidak boleh. Wa auratur rajuli, adapun auratnya orang laki-laki itu mah perkara baina surratihi, antara pusarnya rajul wa rukbatihi dan lutut. Jadi antara pusar sampai lutut. Jadi kalau orang umpamanya sholat hanya pakai kayak petani-petani itu kan biasanya kalau di sawah itu pakai celana yang di bawah dengkul sedikit hitam gitu. Sholat di tengah sawah itu kan kadang-kadang hanya pakai itu, hanya pakai celana itu saja, tidak apa-apa, boleh. Wal mar'atu, sedangkan perempuan ittadhummu ba'daha ila ba'din. Jadi cenderung mengumpulkan, menyempitkan ya, seluruh organnya tadi, organ tubuhnya tadi. Ketika rukuk otomatis juga wa takhfidu, dan merendahkan siapa mar'ah sautaha, pada suaranya mar'ah bi hadratir rijali, dengan hadirnya beberapa orang laki-laki al ajanibi yang orang-orang lain.
Jadi walaupun ngimami, tapi kemudian dekatnya situ banyak orang laki-laki, ya bacanya dipelankan. Wa idza nabahu syai'un fis sholati, ketika menimpa kepada mar'ah apa syai'un suatu fis sholati di dalam sholat, sofakot maka menepuk tangan. Jadi begini, lah gini, bukan begini, ini tepuk pramuka kalau ini. Jadi kalau gini, kemudian wa jami'u badanil khurrati auratun, dan seluruh badannya perempuan yang merdeka itu adalah aurat dalam sholat itu, illa wajah wa kaffaiha, kecuali wajahnya dan kedua telapak tangan berikut punggungnya. Jadi punggung tangan maksudnya ini dan ini, ya, makanya batasannya ini, batasannya adalah ini. Makanya kalau dulu itu ada, kalau mukena yang langsung itu biasanya ada cantolannya di sini. Kemudian dagu ini termasuk aurat yang harus ditutup ketika sholat. Oke. Kalau mukena yang lama, yang panjang itu ada tempatnya di sini. Lah mukena yang potongan sekarang itu udah ada kayaknya ya, udah ada. Jadi harus ditarik sendiri ke sini. Jadi untuk nutupi dagunya itu kalau sholat. Wal amatu, sedangkan budak perempuan itu karrojuli, seperti orang laki-laki dalam auratnya untuk sholat, ya, bukan untuk pergaulan sehari-hari. Karena ini budak perempuan, ya, jadi kalau sholat boleh auratnya itu kayak laki-laki dalam sholat, tapi di luar sholat ya beda lagi. Nah, itu yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan sholat. Monggo. Maksudnya yang tadi budak perempuan auratnya seperti laki-laki itu masih belum paham ya. Jadi ini kan budak dahulu ya, dulu ketika baru awal Islam, mulai dari sebelum Islam, kemudian awal Islam itu kan memang Islam itu mentolerir adanya perbudakan, tapi di awal. Pada saat yang sama Islam itu pelan-pelan menghilangkan yang pelan-pelan. Nah, ketika itu awal-awal itu maka auratnya itu sama dengan auratnya laki-laki. Jadi hanya antara pusar sampai lutut. Itu kalau sholat, tapi bukan kalau bergaul kumpul banyak orang ini. Nah, jadi seperti itu auratnya itu. Jadi auratnya perempuan. Ya, karena memang hukumnya seperti itu ya. Karena perempuan budak itu juga hukumnya separuh dari perempuan. Contohnya, umpamanya kalau ada budak perempuan itu berzina, itu dicambuknya, kalau masih perawan itu dicambuknya separuh dari perempuan yang merdeka. Nah gitu. Terus kemudian sanksi-sanksi yang lain juga sama. Jadi hukumnya adalah separuh dari perempuan yang merdeka. Ya, untungnya sudah tidak ada di Indonesia. Di Indonesia tidak ada, sekarang sudah tidak ada lah seluruh di